Jokowi hapus honorer 2023. Tahjo minta jajaran bersih-bersih. Bahwa para wakil rakyat ini benar-benar memperhatikan rakyatnya, ya. Jadi saya justru tidak ingin mengulang lagi, Mas Menteri. Ada dua agenda. Agenda yang pertama tentunya adalah persetujuan anggaran. Kalau kami dari fraksi Demokrat setuju-setuju saja. Berapapun anggaran yang diberikan pemerintah untuk Kementerian Pendidikan harus kita serap dengan baik. Jadi artinya ini adalah suatu hal penting karena kita telah terjadi learning loss. Nah, yang agenda kedua ini yang memang rasanya harus kita diskusikan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi Mas Kadafi, yang bahwa prioritas agenda Pak Jokowi adalah SDM unggul. Nah, kalau berbicara SDM unggul, tentu kita harus berbicara targetnya adalah guru. Karena jujur sajalah, kita ini yang hadir di sini, duduk di sini adalah produk dari guru honorer. Kita bisa duduk di sini jadi politisi, jadi pejabat, jadi apapun juga. Mungkin dulu pernah diajar oleh guru honorer yang usianya saat ini mungkin sudah 50, sudah 60. Dan mereka sudah mengajar lebih dari puluhan tahun. Nah, kami ini sebagiannya menunggu belas kasih dari dokter, dari teman-teman yang lain yang berstatus ASN untuk mendapatkan sekedar untuk hidup ya. Mereka sebutkan angkanya 600.000. Bayangkan kalau kemudian di buruh itu kita dengar UMR ya, ditetapkan oleh tripartit ya, dan setiap daerah menetapkan berapa. Kalau dulu sebelum PP 78 2015 ada survei kebutuhan hidup layak begitu. Bayangkan 600.000 jika sudah berkeluarga, punya 2 anak, cukup sampai di mana gitu. Meskipun kita yakin matematika rezeki itu nggak seperti itu, tapi dalam konteks politik, dalam konteks kewajiban konstitusional negara melindungi warganya, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemerintah nggak boleh tinggal diam, nggak boleh hanya memberikan sweetener pejuang kemanusiaan garda terdepan. Pokoknya rekomendasi Panja hari ini harus mengakomodasi apa yang menjadi keluhan mereka. Hidup 600.000 dengan keluarga. Jangan-jangan nakes ini juga masuk kategori keluarga prasejahtera. Dulu ini pertama soal honor yang tidak jelas. Yang kedua mungkin juga status kepegawaiannya yang nggak jelas. Ada yang honornya tadi 150 sampai 350.000 per bulan. Kemudian ada yang tidak masuk dalam data atau problem datanya masih bermasalah. Kemudian yang berikutnya adalah adanya warning dari pemerintah bahwa tahun 2023 tidak ada lagi sistem honor di Indonesia atau akan dihapuskan. SD Negeri Telan Donorojo, Pak, gajinya hanya 300.000, Pak. Itu kalau dipikirkan nggak cukup, menerimanya hanya 3 bulan sekali, Pak. Pernah itu? Pernah, Pak, dijanjikan. Udah berapa kali? Tahun berapa itu? 2013, Pak. Waktu pendataan database. Pendataan itu kategori 2 akan diangkat secara bertahap. Iya. Nyatanya pada hari ini belum ada. Bahkan pemerintah akan membuka CBNS. Kenapa Ibu masih bertahan jadi honorer? Ya, kan saya ijazahnya, Pak. Bukan saya ijazahnya. Yang jelas, Pak, kami sudah setia mengabdi membela kepada bangsa dan negara, Pak. Kecintaan kami kepada anak kami, Pak. Kalau dilihat dari jenjang pendidikan, Pak, saya sudah selesai S2, Pak. Bahkan saya pernah ditawar sebagai dosen tetap, tapi saya masih terpanggil di SMP, Pak, mengabdi karena saya berpikir anak-anak SMP ini mau dikemanakan. Itulah hati nurani kami, Pak. Jokowi hapus honorer 2023. Tahjo minta jajaran bersih-bersih. Jakarta, pemerintah resmi mengeluarkan edaran khusus tentang penghapusan tenaga honorer. Dalam surat tersebut, penghapusan tenaga honorer akan dilakukan pada 28 November 2023 mendatang. Penghapusan tenaga honorer sejalan dengan amanat yang dituangkan
dalam peraturan pemerintah dalam kurung PP 49/2018. Dalam aturan tersebut, status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yakni PNS dan PPK. PP 49/2018 sendiri mengatur ketentuan status kepegawaian 5 tahun sejak aturan diundangkan pada 28 November 2018. Artinya, mulai 28 November tahun depan sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Adapun edaran terkait penghapusan honorer telah dituangkan dalam surat edaran SE bernomor B-SM-M.M.02.03/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aturan ini ditekan oleh Menteri Perdayuganan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahjo Kumolo pada 31 Mei 2022. Menindaklanjuti edaran tersebut, maka Tahjo meminta jajarannya untuk meminta para pejabat membuat komitmen untuk melakukan penataan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut sejumlah arahan yang dimaksud. A. Melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK. B. Menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. C. Dalam hasil instansi, pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya outsourcing oleh pihak ketiga dan status outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. D. Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. E. Pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun pengawas eksternal pemerintah. Birokrasi pemerintah pusat hingga daerah akan memasuki era baru. Pegawai negeri sipil dalam kurung PNS terus dikurangi dan diganti dengan pemanfaatan teknologi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo beberapa tahun silam, di mana pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam birokrasi melalui reformasi PNS. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denny, mengatakan ada 3 agenda reformasi birokrasi yang akan dijalankan. Pertama adalah transformasi organisasi yang kerap kali digaungkan oleh Jokowi. Harus ada layering, layer yang panjang itu harus dipotong. Sekarang hanya tinggal 2, eselon 1 dan eselon 2, eselon 3 dan eselon 4. Ditransformasi menjadi pejabat fungsional. Jadi organisasinya dulu, orjarnya kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam hal ini, Alex menjelaskan bahwa pada 5 tahun yang akan mendatang, para pejabat pelaksana akan berkurang sekitar 30-40% dengan rencana transformasi digital. Ini berarti ratusan ribu PNS yang menjabat sebagai pelaksana akan berdampak.
Saat ini, kata Alex, ada hampir 38% dari total 4,2 juta ASN di Indonesia berstatus sebagai pelaksana. Sementara itu, sebanyak 36% lebih berstatus sebagai guru dan dosen. Kemudian, tenaga teknis kesehatan dan lain-lain tercatat sekitar 14%, sedangkan sisanya yakni 10-11% merupakan pejabat struktural. Mungkin sekitar 6.000 dari 1,6 juta yang melakukan pelaksana itu harus bertransformasi, upskilling, reskilling, melakukan pekerjaan yang lain lebih value added atau by nature yang pensiun kita tidak ganti. Jadi harus ada negative growth di sana. Kalau enggak lucu, kita going digital masih banyak padatnya karya di sana, kata dia.